Halo, welcome to another episode of Curhatan Hamba. Dan kali ini, such an honor for me karena Titi Saputra yang akan men-share curhatan hamba dia dari panggung ke panggung, benang demi benang dia rajut sampai akhirnya terjadi inilah TS The Label. Saya yang pastinya juga bangga dong dari hadir kan, udah tunggu nih. Kapan nih Pet Go ngundang saya? Ternyata udah dipersiapkan ya Pet ya. Betul sekali, sudah persiapan sebenarnya udah lama. Udah minta juga udah lama. Bahkan dari zamannya masih ada di talk show pun udah request Titi Saputra mulu iya, bener. sampai udah bungkus. Tapi nggak apa-apa, curhatan hamba tidak bungkus, malahan ini akan menjadi episode buat Patricia Gal YouTube channel. Alright. Betul. So, kita bakal cerita sedikit tentang Titi Saputra. Flashback dulu nih Kak. Mundur ke belakang. Mundur ke belakang. Karena menurut gue Titi Saputra adalah salah satu sosok inspirasi banget buat gue. Wah. Dari perjalanan karir dia, dari kita juga bisa belajar nih dari dia. Tis, ceritain dong awal mulanya lo mulai masuk ke dunia model, entertainment sampai ke fashion. Aduh, panjang banget ya. Kayak kalau misalnya inget flashback itu kayak pegel-pegel gitu semuanya. Kenapa, Zat? Pegel fisik, pikiran, hati. Wah, dalam tuh Kak. dalam ya kan. Karena emang banyak banget yang udah dilewatin, parah, panjang banget. Secara umur juga udah banyak gitu ya. 4 tahun lagi kepala 4 say. Tapi gak awet muda ya Kak. Jadi pertama kali lu mulai masuk dunia modeling tuh dari kapan? Oke, jadi kalau misalkan masuk ke modeling atau entertainment itu dari SD. SD banget, jadi nyokap gue itu kan memang bergelut, nyokap juga fashion making atau penjahit ya istilahnya gitu ya di Surabaya. Jadi dia tuh memang sama Surabaya ya? Rara Surabaya nih gue, jadi kayak nyokap tuh suka sama fashion, entertainment, teman-temannya juga kerja di industri entertainment juga, tapi di Surabaya ruang lingkupnya. Terus kayak teman-temannya pada anaknya lucu nih si aku tuh waktu kalau di rumah tuh dipanggilnya Dian. Kenapa Dian nih? Ada nama Dian aslinya. Sastro tuh gimana? Nama gue itu aslinya Titis Rela Dianto Putro. Jadi keluarga manggilnya Dian. Dian tuh artinya pencerah. Pencerah. Wow. Kayak lampu ini mencerai kita betul sekali. Gitu. Jadi ada Dian, nih Dian ini lucu banget ya, gitu. Ayo ikutin modeling. Akhirnya teman-teman nyokap tuh kayak ngajarin gue gitu, jalan, pose gitu karena masih SD gitu. Akhirnya pas ikutan lomba pertama kali menang. Langsung menang. Langsung menang Kak? Langsung menang. Itu umur berapa? Gue lupa ya, itu umur berapa? 9, 8, 9 gitu. Terus kayak nyokap tuh kan kayak pintar bikin baju, terus kayak nyokap juga perias pengantin, terus anaknya juga berbakat juga. Jadi kayak jalannya lancar aja gitu ya kan. Apa kurangnya? Nggak ada gitu ya kan. Jadi kayak semuanya langsung bertubi-tubi ikutan lomba-lomba putra putri flora fauna, putra putri batik, putra putri Surabaya, putra putri Jawa Timur gitu. Ya kan keliling gue udah kayak stripping zaman dulu ya. Stripping lomba. Zaman dulu tapi nggak ada elemen ya Wak? Ya belum ada untungnya. Karena gue ikutan. Kayak bisa internasional gitu deh. Nggak ada. Untung nggak ada. Gitu ya. Kalau lu juga bakal ikutan tuh, Tis. Kalau dulu kayaknya nggak boleh kayak mama gue ya. Iya. Jadi berarti piala lu tuh banyak banget tuh sebenarnya. Udah banyak banget sih, ratusan lah ya. Ratusan say. Iya ratusan. Tapi dari SD sampai SMA lo coba ikutan lomba mulu. Jadi lombanya itu mau yang dari daerah, istilahnya kayak dari Jawa Timur, Surabaya, sampai nasional. Mampus. Nah, gue kan pas selesai SMA, gue pindah ke Jakarta. Langsung pindah SMA. Oke, intinya lu udah Gitu. pindah dari SMA ke Jakarta untuk kuliah. Kuliah izinnya kuliah, aku mau kuliah gini. Di Jakarta tadinya nggak boleh, padahal sebenarnya terbersit dalam hati yang paling dalam itu pengen jadi artis saya. Oh wow. Jadi zaman itu gue kayak nontonin TV Extravaganza, Tora, Ami. Iya itu gila hits banget, gue suka banget. Parah kan? Parah, Itu gue parah, masih parah. SMA. Ayo siapa yang masih nonton Ya Extravaganza? kan, gitu. Jadi kayak ngeliatin, aduh pengen jadi Tora nih, pengen gimana ya caranya syuting itu gitu. Iya. Akhirnya aku pergilah ke Jakarta kan,
ngekos, terus kayak kuliah sambil kuliah, terus kayak dalam perjalanan itu banyak kali ikut tajam ya kan. Gitu, terus kayak kesandung. Bagus. Apa tuh maksudnya kesannya apa aja? Kelaparan, kayak gitu-gitu. Pernah. Lu ngalamin itu juga nih? Ngalamin kan gue. Lu menang-menang terus di Jawa Timur dan juga Surabaya. Lu kan juga dapat di amat tuh cycle dari lomba-lomba itu. Betul. Nah, gue itu kan banyak banget menang kan zaman dulu. Jadi gue itu kalau kata nyokap gue itu udah membiayai diri gue dan juga keluarga itu dari SD saya. Jadi nyokap gue itu kayak ngumpulin duit-duit lomba, kayak gitu-gitu, kayak membiayai sekolah gue sendiri. Dia juga bahkan kayak belanja-belanja setiap hari nyokap gue, atau ya kebutuhan sehari-hari itu bisa terbilang tuh dari uang lomba-lomba gue itu. Gitu. Jadi kan alhamdulillah gitu. Jadi akhirnya waktu itu kan gue tinggal kan cuman sama bokap nyokap sama gue. Kakak gue itu ikut nenek gue di daerah di Cepu gitu. Nah terus pas udah gede pas kuliah kan kayak udah nekat lah, bondo nekat gitu lah ya kayak beda aja dulu deh masalah bisa makan apa enggak ya urusan nanti, yang penting gue kuliah mencoba untuk menggapai mimpi nih di Jakarta menuju puncak saya itu gak bisa nyanyi ya, gue ikutan tuh ya gue juga mau kan ya kan. Terus udah gitu gue akhirnya kuliah sambil kerja, terus kayak gue sempat jadi kayak jual rokok SPB SPB gue juga pernah terus nih kayak gitu, terus kayak apa namanya sales handphone di Glodok kayak gitu-gitu. Iya di Glodok. Terus ya kayak gitu-gitu apa aja lah untuk menyambung hidup gitu. Ada momen-momennya di mana gue kayak nggak punya uang, kayak honor belum keluar, kayak gitu-gitu kan. Secara kan gue mesti menyisihkan uang itu untuk kebutuhan kuliah dulu, yang paling utama. Masalah makan, bisa makan apa enggak itu urusan nanti gitu loh. Jadi kayak sering kelaparan, sering sakit perut, tipes itu udah biasa buat gue karena gue setiap hari makan Indomie saya. Seriusan loh? Serius gitu, jadi but look at you now. Wah, makan susu elemen. Ya gitu, kayak melewati banyak rintangan, terus kayak akhirnya gue kan dulu ngekos di Roxy. You know what? Kenapa gue ngekos di Roxy? Kenapa sih? Kenapa lo mau jualan handphone atau gimana tuh? No, jadi dulu ada PH Multivision. Oh iya. Yang terkenal banget, kayak semua orang artis yang pengen jadi artis tuh mau kesana. Nah, kayak gitu. Akhirnya gue ngekos di dekat si Multivision itu. Berharap kayak gue pengen casting ke situ nih, gitu. Udah pengen casting ke situ, udah tiap hari pulang kuliah, pulang kerja ngelewatin gitu terus rame banyak banget. Di mana emangnya? Mustopo. Oh jauh banget. Oh jauh banget, gue naik 2 bus, 2 kali ganti bus. Kebayang nggak? Kebayang, gitu. Kebayang, ngerti banget terus, pernah naik bus juga. Nah, terus udah gitu udah mandir casting apa kayak gitu. Ya udah namanya juga orang dari daerah kan ya, kayak mencoba casting kayak dekil. Kayak ngeliat yang lain itu kayak ganteng-ganteng, cantik-cantik, muka mulus-mulus, kayak nggak mungkin lah ya jadi artis nih gue gitu. Tapi lu casting tapi rajin, tetep. Waktu itu tetap dijalanin, tetap ikut ya udah kayak. Walaupun kayak udah jiper tapi udah jiper tapi tetap aja gue lakuin gitu. So singkat cerita sampai akhirnya kayak nggak dapet, terus kayak sempat drop. Akhirnya gue fokus aja deh, gue kuliah sama kerja SPB tadi itu. Yang akhirnya gue pindah kosan. Saking udah jauh kan, kayak akhirnya gue pindah kosan, kayak gue capek, terus kayak udah nggak dapet feel-nya juga, mau casting udah capek. Gue pindah ke kosan deket Mustopo. Ya Allah, cuma jalan 5 menit sampai di situ. Terus teman kosan gue itu namanya Paradila Yasin, dan anak-anak yang lainnya ini yang ada di kosan itu, gue tuh bener-bener sangat berutang budi sama mereka. Kenapa tuh dengan mereka? Luar biasa banget, jadi gue tuh diketemuin sama orang-orang yang baik banget di jadi nangis. Aduh. Soalnya itu kayak momen-momen yang paling mengharukan buat gue. Gue tuh kalau kita sekarang udah gak pernah ketemu nih. Ya Allah, tisu dong Bang. Gue tuh kayak udah gak pernah ketemu sama mereka. Sekali yang ketemu tuh selalu gak bisa ngomong karena nangis-nangisan. Kenapa sih, Nek? Lu masih Indomie lagi tuh? Dikasih Indomie tuh? Atau mie sedap? Jadi mereka itu kan tahu banget kayak dia waktu itu kan dia satu kosan kecil banget. Bahkan kosan itu kayak terbuat dari kayu.
Terus kayak akhirnya dia kayak main ke kamar gue, ngeliat foto-foto gue lomba-lomba gitu loh. Kalau tuh dulu model ya di sana, ini gini, kenapa nggak diterusin di sini gitu? Ya pengen sih, tapi kayaknya udah nggak mungkin lah di sini, kayak banyak saingannya, terus kayak banyak yang cantik-cantik yang ganteng gitu. Oh gitu, ya udahlah coba aja casting gitu. Nah one day si Dila ini kan punya rumah di Radio Dalam. Rumah itu gede banget gitu. Dibuat photoshoot. Ini awal mula karir gue. Awal mula. Jeng gitu ya tuh. Setelah pindah kosan justru. Oh gitu. Berarti emang rezeki lu nggak di Roxy ya, Say? Enggak, Say. Emang lu bukan anak balat. Lu tuh bukan anak Selatan, selatan punya lo. Akhirnya si Dila ini dia langsung kayak nelfon gue. Gue baru pulang kerja, gue inget banget nelfon ke kosan. Titis, lo kesini sekarang gitu ke rumah gue. Dari dalam. Kenapa? Iya ini soalnya ada manajemen namanya Dots A Manajemen, gue masih ingat loh. Mbak Nina Karlina ownernya mau ketemu sama lo, gue ditunjukin foto lo gini gitu. Kayak lo mesti kesini deh gitu. Aduh deal, gue udah hopeless banget nih. Kayaknya gue nggak ada waktu juga buat kesana, dan gue nggak ada baju bagus buat ketemu ke situ gitu. Nggak ada, gue malu gitu. Dan gue nggak ada duit untuk kesana deal gitu. Ya udahlah kalau gitu terserah lu deh gitu. Tutup kan, lu tau nggak apa yang dilakukan? Dia jemput gue, Cong. Dia jemput lo tuh. Gila, itu jemput gue ke kosan gue. Yuk kesana aja, lu mandi sekarang pakai baju apa adanya. Ya udah akhirnya gue kesana ketemu Mbak Nina waktu ketemu gue, kayak tes foto apa pose kayak gitu. Kan dari bayi saya gue mau dari bayi ya kan. Kan easy itu. Gimana? Easy suruh pose, suruh foto apa gitu. Bakatnya dari bayi, dari SD, ngeluh, ngerti nggak sih? Terus akhirnya gue dateng lah kan, ngobrol. Yaudah besok kan foto 2 hari itu, mereka photoshoot 2 hari. Itu hari pertama dan besoknya dilanjutin lagi. Hari keduanya gue datang lagi udah dibeliin baju sama mereka, didandanin apa pakai fotografer, di stylingin, pakai makeover kayak gitu. Jadi sama Dila juga ikut serta apa photoshoot dan jadi komkat kan, bagus banget komkatnya. Akhirnya masih ada nggak sih? Nggak ada. Penasaran deh, ntar kalau nggak ada sih. Coba ntar dicari ya. Terus kayak Mbak Nina akhirnya nyebar komkat gue ke agensi iklan, ke PH. Dan gue akhirnya dapat casting untuk pertama kalinya itu iklan KFC, Five Attack. Ingat gak zaman dulu yang gue suka pakai Attack? Nah, yang 4.500. Nah. Gila itu zaman gue makan. Itu iklannya jam gue. 3 sampai 5 kan, 3 to 5. Ya Allah, 2.50 gue tunggu di depan KFC-nya. Gue casting itu untuk pertama kalinya dan langsung dapat peran utama. Goblok, ini syutingnya di SCBD, sumpah gue baru inget. Di SCBD syutingnya, coba masih bengkel sepi. Nih, Say. Masih bengkel, ya ampun. masih sepi gue, yang ada orang parkir motor di bawah jembatan itu gue syutingnya. Ya ampun. Gila nggak? Itu setelah berapa lama lo pindah ke Jakarta? Jakarta itu 2002, mungkin kayak setelah 3 tahunan lah. 3 tahun lu coba. Casting di Multivision nggak dapat. Nggak dapat, kayak. Akhirnya lu pindah ke daerah selatan. Dan bertemu dengan circle yang memang mungkin dikirim oleh Tuhan untuk gue. Iya, mendukung untuk lah ya. Membantu secara mereka nggak punya apa-apa, Pet. Mereka nggak punya uang, mereka juga mungkin gajinya juga biasa aja, orang biasa aja kerja di toko lah bla bla, tapi mereka orang yang tulus. Ngerti nggak sih lo? Ketika kita pertemukan sama suatu circle yang sangat luar biasa dan memang Tuhan kirimkan buat kita, itu mau mereka siapapun, kalau Tuhan yang udah ngirim ya udah jadi. Singkat cerita lagi, ini pertama kalinya gue dapat sinetron. Nah, abis dari iklan itu, udah banyak nih. Iklan udah banyak. Udah banyak waktu itu. Cuan lagi nih, Kak. Cuan lagi, kembali Kak. lagi. Makin pede dong. Makin pede. Dan gue bisa dibilang di manajemen gue itu kayak paling banyak akhirnya tiba-tiba kerjaannya. Gitu. Karena makeover itu, Kak. Iya, betul. Emang buat aku butuh ini ya, Nek. Nah, terus udah gitu, ini pertama kalinya gue ditawarin untuk casting film di namanya PH-nya Prima Entertainment. Gue kan mau casting itu, terus kayak teman-teman gue bilang gue mau casting ini, sinetron dipanggil gini-gini udah nominasi gini. Ya udah datang, tapi gue takut deh soalnya jauh banget di Kebonjeruk. Gue nggak tahu jalan. Lo tau nggak apa yang mereka lakuin? Apa? Anterin, Bang. Berenam, Say. Semuanya mau nganterin gue naik bus, bayar sendiri-sendiri
nganterin gue. Gila nggak lo? Dan mohon maaf nih, dapat ikan banyak nih. Masih naik bus. Masih naik bus, say. Atau mereka naik bus aja gitu loh. Jadi ya udah gue ikut aja lah gitu kan. Juga rame-rame gitu. Terus dapat, say, iklan itu. Iklan apa sinetron? Sinetron. Judulnya Cewekku Jutek, main sama Agnes Monica. Bilang saja bila tak mau, bilang saja bila tak apa lagi ya? Gitu. Oh my god. Jadi akhirnya Cewekku Jutek. Lo tau gak ada nama geng gue zaman dulu saking terinspirasi sama Agnes Mo itu ya, Nek. Gue geng Jutek, say. Oke, akhirnya lo didampingi dengan Agnes Mo. Didampingi sama aku sama Roger Danuarta pada saat itu. Satu sinetronnya booming dan itu menjadi akhirnya gue di eksklusif sama itu PH. Eksklusif sama itu PH, jadi peran utama, syuting sama Astrid Tiar, Nina Saki itu pemain-pemain yang waktu itu Astrid Tiar udah ngetop, udah ngetop banget. Jadi kayak syuting sama dia itu udah kesekian kali lah gitu. Gimana kesekian kali? Sekian kali lah. Oh ya biasa aja dong. Akhirnya syuting sinetron sampai akhirnya Berapa lama terus syuting sinetron udah 10 tahun lebih ya, kayak 13 tahunan lah. Stripping sampai dari yang seminggu sekali itu sinetron sampai akhirnya gue melewati fase dimana sinetron itu tayang setiap hari, say. Pegel ya, Wak? Jadi kehidupan lo selama sinetron tuh ngapain aja? Nggak ada, jadi kayak banyak masalah akhirnya. Masalah kesehatan, relationship terganggu. Oh wow. Jadi kayak waktu itu gue punya pacar yang akhirnya kita putus cuma gara-gara gue nggak stripping. Karena nggak ada waktu, bener-bener yang gue udah ketemu dia, gue dalam keadaan capek. Senin sampai Minggu, say. Jadi Senin sampai Jumat gue stripping. Jumat, Sabtu, Minggu gue ada acara jalan-jalan ke luar kota gitu loh. Ngerti nggak? Di Trans TV. Ya Allah, zaman dulu ya. Zaman dulu. Jadi kebayang kan Senin sampai Minggu tuh nggak ada waktu. Udah ketemu Senin lagi, stripping lagi sampai Jumat. Pergi lagi. Pacarannya? Nah, nggak ada. Diputusin lah gue. Iya lo. Terus akhirnya pas kapan lo akhirnya masuk Extravaganza tuh? Nah, Pak itu udah lewat pas cerita ini tadi barusan itu udah lewatin udah syuting Extravaganza. Pas Extravaganza ABG itu nah, gue akhirnya sama Mbak Nina dikasih tahu kayak ada casting nih Extravaganza ABG. Gue langsung semangat banget. Kapan itu? Setelah sinetron apa sebelum sinetron? Setelah sinetron. Setelah sinetron 10 tahun itu? Extravaganza ABG itu 2008 deh kalau nggak salah. Kalau nggak salah ya 2008an gitu. Terus gue casting kan, pas didatengin itu, gue udah nominasi gitu, jadi udah ada Raffi Ahmad, almarhum Olga, Ruben, semuanya di ruangan casting udah pada latihan lucu-lucu, gue diem aja, gue kan bukan pelawak ya, say, jadi kayak gue bingung mau ngapain, tapi yaudah gue harus coba, emang anaknya kan mental mencoba, coba aja dulu. Ya Nike juga ya, just do it ya. Iya, just do it gitu. Kalau sama gue just do it for do it. Wah. Cuan lagi. Gitu. Terus akhirnya gue ikutan casting sama ABG dan semua udah ngelucu dan lu tahu nggak? Keajaiban lagi nih ya. Apa lagi keajaiban? Gue yang cuman nggak bisa ngelucu, cuman baca skrip. Hari itu yang diumumin pemain pertama kalinya yang dapat cuman gue. Gila nggak? Lu tau gak? Lu pakai susut apa sih? Nah itu dia, say. Gue kayaknya nyokap gue betapa deh, say, kayaknya. Iya deh, Tan, betapain aku dong, Tan. Jadi yang diumumin, satu-satunya pemain yang kita pilih dari hari ini yang udah ada di meeting itu cuma gue doang. Dari gue akhirnya dapet toraknya, istilahnya. Udah gue doang. Terus, karena yang lainnya tuh masih karena mereka terlalu ahli kali ya, terlalu lucu banget, ngelawak banget gitu. Sedangkan gue ternyata kenapa alasannya, karena di Extravaganza itu kita tuh nggak boleh lucu sebenarnya, karena mereka itu skripnya udah lucu. Jadi lu hanya perlu acting yang bagus dan menyampaikan kelucuan yang ada di skrip ini secara biasa aja gitu loh.
acting aja supaya timpal-timpalan itu dapat gitu. Iya, Jadi kalau nggak kalau misalnya lucu-lucu kayak jadinya terlalu keluar banyak. dari ini kan, keluar dari konteks yang ada di ini gitu. Betul. Cuman gue yang diumumin. Nah dari situlah Esa Masa ABG. Kan tadinya iklan kan jadi talent kan. Nah dari situ dapat tuh iklan-iklan yang as a brand ambassador bareng teman-teman Esa Masa ABG itu. Wow, apa aja tuh, Say? Iklan XL, coklat, kayak gitu. Terus program-program juga nggak berhenti kayak gitu gitulah. Pokoknya ya Esa Masa ABG bisa dibilang kayak jadi pionirnya di karir gue lah gitu. Akhirnya kayak banyak orang tahu kayak gitu. Semakin banyak orang tahu kayak gitu. Berapa lama Extravaganza ABG itu? Kita syuting 3 tahun. 3 tahun nggak berhenti. Terus akhirnya kita harus stop karena udah nggak ABG lagi. Jadi ya udah kita harus stop. Terus akhirnya tapi kita tetap kita dibikinin program namanya Prime Time. Masuklah kayak Jengkelin, Viti Tropika, gitu. Mereka meledak di situ kan, Drama dan juga Jengkelin kayak gitu. Dar, aku udah ngontrak di Kemang, Say. Oh wow. Udah ngontrak di Kemang, Say. Akhirnya udah beli mobil ya kan. Gila nggak lo, dari kelaparan nih perut, Say. Karena kegigihan dan tidak mengenal lelah, mulai aja dulu itu langsung akhirnya bisa dapetin apa yang gue mau. Terus gitu. pas kapan akhirnya lu decide berpindah dari dunia acting, entertainment menjadi desainer? Nah ini itu 7 tahun yang lalu akhirnya gue decide untuk 2012 ya? Iya, sekitaran segitu. Temen karena gue udah ngeliat kayak itu tadi, kayak produknya ini udah mulai aneh-aneh kayak gitu-gitu, kayak syutingnya udah mulai stripping, gila-gilaan, gak kenal lelah. Akhirnya gue decide kayak gue ada passion lain nih di fashion gitu, apa gue ngambil itu ya gitu. Udah itu kan dadakan banget walaupun gue tahu kayak jiwa gue itu berbeda dari industri fashion juga gitu. Ya udah akhirnya gue memutuskan untuk stripping terakhir itu pada saat bulan Ramadan. Pada saat itu stripping terakhir, abis itu gue udah ngumpulin duit kan, tabungan ya, ini kan nggak bakal syuting. Iya. Udah tabungan, udah seadanya, dan gue akhirnya memutuskan untuk sekolah fashion di tahun 2011 di Burgo, Instituto di Moda Burgo. Akhirnya ke situ kan sekolah fashion mahal ya. Iya, mahal banget. Jadi jangan dianggap bahwa kita waktu itu kan gue udah dapat tempat tinggal yang bagus, sudah punya mobil, tapi kehidupan juga udah naik. Tapi jangan dianggap bahwa itu kita tidak akan menemukan kerikil-kerikil yang lain. Mau masuk ke sini juga mikir kayak ke fashion, bayar sekolah fashion mahal. Iya, padahal udah nyaman. Banyak yang harus dikorbankan kayak gitu. Terus ya udah akhirnya setelah rembukan sama nyokap, bla 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 semua sama keluarga, akhirnya gue memutuskan untuk yaudah deh aku sekolah lagi gitu. Ada hal yang mesti dikorbankan pada saat itu. Gue akhirnya menjual mobil gue yang udah dengan keringat, dengan harapan untuk ya udah nggak kepanasan lagi nih, nggak naik bus lagi gitu ya kan. Iya. Akhirnya aku menjual mobil aku lagi untuk sekolah. Sekolah nih ya. Berapa lama? Sekolah 2,5 tahun. Selama 2,5 tahun itu masih syuting nggak sebenarnya? Enggak sama sekali. Bayangin dong. Kembali lagi kan dengan segala kegalauan. Siapa yang bayarin lo? Tante siapa? Wow. Gak ada dong. Gak ada. Jadi semua tuh 2,5 tahun. 2,5 tahun dari tabungan. Terus kayak uang sekolah kan dari mobil. Uang tabungan gue itu pada saat gue sekolah gue udah jual-jual barang-barang Bangkok. Ngerti nggak? Oh iya, zaman dulu online shop. Jadi online shop sekarang lagi berkembang. Dulu kakak udah pernah nih ngejalaninnya. Aku juga pernah kan. Ya kan? Mau baju, aksesoris, semuanya dia apapun juga palu. Palu gada gitu. Akhirnya gue pergi ke karena networking. Oh ya, hal utama nih yang paling penting kalau kita mau bisnis apapun itu adalah networking. Networking lo harus bergaul sama siapapun, nggak malah mengenal
suku, Iya, bahkan agama ataupun atau kayak jabatan siapa dia, Iya, kita enggak. harus tetap treat other people the Sama. same. Karena kita nggak tahu one day kita tuh butuh mereka, Yes. gitu loh. Jadi doa-doa orang-orang yang terjajah atau yang di bawah kayak teman-teman gue yang berenam tadi itu, gitu. Itu kan doa orang-orang yang ngerti nggak sih? Terjajah. Masih orang-orang yang susah gitu, Iya, itu yang iya, didengar bener banget, sama bener banget. sama Allah Subhanahu Wa Taala. Ini teman gue ini lagi usaha banget gitu. Oh ya, gue mau cerita dikit. Teman-teman gue ini sekarang kalau misalnya telepon sama gue nggak pernah bisa ngobrol, nangis say. Kenapa nih? Karena dia terlalu happy ngeliat gue sekarang. Iya, ngerti nggak kayak gue sih? aja pas coba kenal lo baru di pertengahan Di gue happy pertengahan banget. gitu. Jadi kayak Bahkan gue juga ya asal. dia kabarnya menangis, meneteskan air mata gitu ya kan, mengingat masa-masa itu gitu. Bener Jadi banget. kayak doa-doa orang-orang yang ada di sekitar kita itu yang benar-benar tulus gitu loh, Iya, yang ada kemungkinan untuk didengar ya, keluarga udah pasti, teman-teman, sahabat itu mereka nggak pernah jangan pernah remehin gitu loh. Iya, tapi juga kan pentingnya punya attitude yang baik juga. Betul, makanya Walaupun sulit lu- dicintai. Iya, walaupun lu jago banget networking, but sometimes some people kan ngerti kalau lu tuh nggak tulus. segala Iya, macam. Ya, betul. maksudnya Harus diperlukan juga dibarengin. attitude yang baik Betul. juga, ya nggak sih? Nggak hanya networking tok. Iya gitu. Jadi kadang sampai teman-teman gue, klien-klien itu pada ngelihat gue bukan karena pengen butuh barangnya, tapi karena kelihat kegigihan gue. Maksudnya kayak waktu itu kan gue udah lumayan orang tak kenal lah gitu, tapi gue nggak pernah malu yang namanya door to door ke rumah orang untuk nawarin ada perhiasan baru, ada koleksi baru, ada kutex baru. Gue jualan kutex juga loh. OPI. OPI. Ya kan? Aku juga pernah. Ini hamba dagang. Cuan ya, Bu. Cuan banget Iya, kan? zaman Lu dulu tau cuan nggak? banget pas sebelum mereka masuk di Indonesia. Nah, ya kan? itu Victoria's Secret, nah, Everybody Works, udah gue semuanya jualan juga. ada Ya gitu. kan? Dari salon tuh salon, lu bayangin dikenalin satu orang nih, gue temen punya salon kesini akhirnya gue kesana tanpa malu loh. Di situ orang udah tau gue sampai akhirnya gue di tahun 2015 ditawarin sama salah satu majalah Majalah. Grazia, majalah Grazia, majalah juga nggak ada sekarang. Yes. Jadi gue itu di Grup Femina ya. Grup Femina, jadi ditawarin untuk ngisi slot Grazia Glitter and Glam yang isinya itu celebrity designer. Jadi celebrity seru kan? Seru banget. Celebrity yang ngedesain juga gitu. Akhirnya Dengan siapa? Gue ingat banget tuh barusan berapa hari yang lalu. iya, lo jadi nge-tag. jadi ketemu lagi nih sama circle sama orang-orang yang baik hati, yang jeli matanya, Yes. melihat bahwa mungkin nih anak namanya nggak gede-gede banget gitu ya, nggak kayak Raffi Ahmad gitu misalkan ya. Dia Tapi- emang rapi amat gitu. Iya makanya rapi banget Iya. ya narangnya. Tapi dia punya apa namanya niat yang kekeh gitu loh. Iya. Kekeh sumekeh karena anaknya udah Iya. terbiasa dari SD kan. Udah. Dia udah terlatih gitu kan. Terlatih. Hal-hal seperti itu. Jadi mereka ngelihat itu, akhirnya gue dipilih bersama dengan selebriti-selebriti yang lainnya. Akhirnya kita show. Nah, dalam perjalanan show itu, persiapan itu, gue tuh sama sekali nggak pernah mikirin yang namanya gue pengen jadi yang paling bagus atau paling juara atau yang paling keren atau apa. Yang gue dalam otak gue adalah fokus. Iya. Fokus gimana caranya koleksi gue ini bagus gitu. Iya, Udah itu Udah. tok gitu. Akhirnya keluarlah koleksi gue itu Yepen namanya di tahun 2015 dan akhirnya meledak dari situ. Wow. Dianggap oleh beberapa media gue selebriti yang terniat lah, patut diperhitungkan. Cuman nggak seberhenti dari situ. Dari situ akhirnya dilihat lagi nih, wah jangan-jangan cuma setahun 2 tahun, Iya. cuman apa sekali-sekali Apalagi kan kita tahu ya kayak backgroundnya gitu. Titis mah entertainment, ya masih kan ada sebenarnya enakan sebelumnya gitu loh. masih ada sorotan-sorotan yang agak-agak nggak enak gitu. Cuma dari situlah malah jadi acuan buat gue untuk terus membuktikan gitu bahwa gue tuh di industri fashion ini bener-bener gue tuh serius. Kenapa gue serius? Gue ya akhirnya kan gue ngomong padahal kan nggak ada orang tahu kalau misalnya gue mesti jual mobil untuk sekolah, iya. gue mesti sekolah lagi kan nggak ada orang tahu. Bener-bener nggak ada tahu loh, Nggak ada yang bener-bener tahu. nggak ada yang tahu, bahkan aku aja sendiri nggak tahu. Nah, Yang kita sering hang out, baru tahu juga sekarang gara-gara curhatan hamba. Bener-bener ngehamba ya kan? menghamba Menghamba banget. banget. Gitu. Gue buktiin terus sampai akhirnya dari setiap tahun tuh aku di Jakarta Fashion Week itu sekarang diundang sama mereka
as a designer, bahkan gue dari ajang Grazia Glitz and Gap itu mungkin gue satu-satunya dari perwakilan Grazia Glitz and Gap itu yang sampai sekarang itu masih established gitu loh. Dan apa namanya, Mbak Tenik itu sebagai editor in chief waktu itu sering aku undang-undangin kan. Jadi kalau misalnya ketemu sama dia setiap show gue nangis mulu, say. Jadi kayak terharu gitu kan, tahu banget gitu kayak zaman dulu gitu gimana. Nangis ya, Wak. Maklum, saya kan mantan anak sinetron. Oh iya, betul ya. Gimana sih lo? Tapi dulu kan gue nangis dapat duta. Iya, gitu. ini nangis ya. Gak peduli sekarang. Karena gitu. masa-masa itu bener-bener kayak gak bisa netesin air mata, harus fokus terus ya, Say. Betul gitu. Jadi yaudah akhirnya STW sampai sekarang bisa bikin show terus. Banyak terus brand yang masuk dan sekarang sudah ada ikoniknya, yaitu nih kaos-kaosnya Titis Saputra juga. Labirin. Bisa dibeli di marketplace kayak blibli.com, di Instagram juga ada, website juga ada, website aku kayak gitu-gitu. Dan banyak juga loh, ada yang apa namanya sweaternya baju-baju juga. Olahraga, activewear. Yes, activewearnya gitu. bagus banget ya. Dan juga by the way, dari tadi gue itu salah fokus sama sepatunya. Wah, ini gimana nih? Walaupun dia belum keluarin, ini tapi dia udah baru bikin sampel. Nih. Gue suka banget. Thank you, coming soon ya guys. Coming soon ya. Jadi ini masih sampel kata Titis. Masih sampel-sampel lagi coba-coba untuk jalan-jalan. Ternyata nyaman banget. Iya, Wah, jalan. Dan kalau menurut gue setiap kali gue nonton show-nya Titis tuh kayak paling ditunggu-tunggu. Apa nih? Ada show apa lagi? Keseruan apa lagi nih? Makanya show-nya Titis tuh selalu full house. Bahkan kelebihan. Dan kalau menurut gue ada plus pointnya, walaupun mungkin ada beberapa orang ada cibiran lah ya. Pastilah. Itu bukan bener-bener show deh. Show kan biasanya ya jalan-jalan doang biasa ya. Gue sebagai backgroundnya model, walaupun emang gue pecinta dance, makanya gue bener-bener enjoy banget nonton show-nya. On the other hand, baju Titis yang dipakai sama teman-teman model atau nggak teman-teman dancer, berarti baju ini tuh bisa banget dipakai buat kegiatan apa aja. Nyaman gitu. Itu yang maksudnya itu pandangan gue ya, Tis. Karena itu kayak apa ya, sebagai trik bisnis juga sih. Kalau gue nggak ngebut, kalau gue nggak berpikir secara cerdik, hal apa nih yang bisa membuat nama gue mencuat as a fashion designer? Gitu. Ya gue akan biasa aja, standar. Kalau akhirnya gue menemukan, makanya gue punya monogram, gue punya signature show yang seperti itu. Akhirnya jadi omongan, orang banyak yang suka. Kalau yang nggak suka itu ya udahlah ya, itu hak mereka. Nggak bisa bikin orang happy semua. Kita bukan Dufan, say. Ya kan? Padahal Dufan juga nggak bisa please everyone kok. Iya kan? Gitu, apalagi kita gitu yang manusia biasa gitu. Ya justru show-show itu akhirnya bikin meledak, yang akhirnya nama gue mencuat, akhirnya banyak brand-brand yang bisa bekerja sama gue dengan secara eksklusif. Wow, ya kan? Makeover, Rexona, apa tercatat sebagai spokesperson desainer mereka. Gitu. Jadi ya semua itu harus dimulai, harus diusahakan, harus dikerja keraskan gitu lah. Dan harus pakai ini juga dan juga ini. Pakai gitu. Ini dan ini. Oke, next, ini ada beberapa pertanyaan dari netizen yang tercinta. Titis, tips kalau sedang lagi down dong, Kak Titis, tipsnya apa? Jadi memang sebenarnya kalau misalkan nggak bohong, kalau misalnya kita itu manusia biasa kan, nggak mungkin kayak tiba-tiba dari bete terus tiba-tiba langsung jadi good mood kayak gitu, nggak mungkin. Tapi itu lebih bisa dilatih sih. Jadi lagi mindset kita, kayak kita berusaha untuk hari-hari itu ya segala sesuatunya itu positif gitu loh. Jadi dengan begitu, dengan kita terbiasa gitu, jadi kalau misalnya kita dapat masalah, itu kita bisa cepat memutar hal-hal yang negatif itu menjadi positif gitu. Tapi memang itu nggak bisa kayak gitu. Nggak bisa segampang gitu. Itu. Cuman kita harus force ourselves to be positif. Pasti bisa. Harus jadi biasa, harus dibiasakan. Gitu, harus dimulai. Gitu. Oke, dan selanjutnya apa sih Kak hal tersulit Kak Titis lakuin untuk sampai di titik ini? Hal paling sulit yang lo banyak banget ya. Banyak banget sih. Yang cerita-cerita tadi lah ya. Yang cerita-cerita tadi itu sulit semuanya. Iya. Sulit semuanya, tapi satu hal yang bisa dirangkum adalah
circle. Ketika lu bisa menemukan circle yang positif, yang baik, itu akan mempermudah hidup lu. Makanya pintar-pintarlah cari lingkungan, cari teman, kayak gitu. Tapi ada lain hal, kadang kita tuh bisa menjadi dewasa ketika kita sudah kehilangan teman. Ngerti nggak? Misalkan kita sahabatan terus kita harus pergi sama teman ini karena teman ini ternyata jahat sama kita atau jelek sama kita. Itu bisa kita bikin kita dewasa. Bener banget sih. Iya kan? Bener banget. Jadi kayak bukan hanya lebih dewasa tapi juga lebih berani untuk mengambil keputusan. Lu tahu lu mesti gimana. Gitu. Jadi teman itu ya itu tadi, kalau misalnya memang lu bisa memilih di tempat yang benar, ya lu akan mendapat yang benar dan jalan juga akan ikutan benar. Tapi ketika lu harus melepaskan teman, ya lu jangan pernah takut gitu. Apalagi kalau memang teman itu memang nggak baik buat lo gitu loh. Betul. Dan itu akan menjadi lu dewasa. Bener-bener banget. Alright, and next, last but not least, siapakah sosok yang sangat menginspirasi kakak dalam membuat karya di bidang fashion? Perempuan. Yes. Jadi cuman wanita. Aku waria. Lu mah waria, wanita. Jadi wanita sih, jadi kayak perempuan, kayak gue sangat terinspirasi sama ibu juga. Salah satunya kenapa gue tuh orangnya tough banget kan, kayak banyak banget lika-liku kehidupan yang memang dialami, udah dilalui. Itu gue ngeliat dari nyokap, karena nyokap juga orangnya struggle banget gitu dari kecil, kayak kerja untuk keluarga, untuk anak-anaknya, terus kayak gak pernah putus, gak pernah menyerah. Gue masih inget banget zaman gue sekolah modeling itu, dia habis pulang kerja aja hujan-hujannya bisa jemput gue lagi kerja loh, say. Kayak misalkan naik motor kayak jemput gue, kayak anak gue habis kerja misalkan di mall apa di mana gitu, mereka dia bisa jemput gue gitu. Dan ketulusan kayak gitu yang pengen gue estafet, ngerti gak sih? Kayak makanya gue kayak pengen kayak berbagi informasi sering di sosial media, menggunakan digital dengan baik, pengen ngasih edukasi, ya kayak gitu karena ya itu tadi, karena hal-hal baik yang udah pernah gue alami itu kayak orang tuh harus tahu gitu lah, at least kita sharing gitu. Iya. Wow, keren banget gitu. Titis Saputra. Wah, ternyata panjang ya kan kita ngobrolinnya, ya ampun. Oke, di sesi curhatan hamba panggung ini bersama Titis Saputra, kali ini aku bakal give away buat kalian. Aku bakal beli baju Titis 5 buat kalian yang fotonya paling kece dan ceritain curhatan hamba kalian, versi kalian. Nanti kita akan pilih ya Titis ya. Kita akan umumin di IG story kita berdua. Jadi harus follow Titis Saputra juga, TS The Label dan juga Patri Syagam. Jangan lupa untuk subscribe, like, and comment down below. And jangan skip dong, gue kan mau minta absen, AdSense-nya tuh ya kan buat kita tambah lagi tiga curhatan hamba. Oke. Thank you so much Siti. Jangan lupa giveaway-nya ya. Jangan lupa ceritain curhatan hamba kalian. Thank you,